mungkin karena desakan tadi sehingga agak sedikit terjadi pembengkakan ya. Tapi sebenarnya ya insya Allah nggak terlalu yang heboh-heboh banget sebenarnya, jantungnya nggak terlalu bermasalah sebenarnya. Justru masalahnya ada di asam lambungnya yang desak ke atas karena akibat ketegangan di daerah kepala. Jadi saran saya hindari dulu santan-santan ya, sama makanan yang berkolesterol Bapak. Nah ini kan jauh ya di Padang. Nah coba dibuka aja nanti di website. Di website tuh ada. Di website dibuka ya, itu nanti ada di sana makanan-makanan yang boleh dikonsumsi sama yang tidak dikonsumsi. Makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi sebaiknya jangan dikonsumsi dahulu. Nah itu satu. Terus yang kedua, perbanyak waktu berlibur ya, sehingga ketegangan di daerah kepalanya sedikit agak kendor ya. Dan jangan panik. Karena sebenarnya insya Allah nggak ada apa-apa itu, cuman kelihatannya aja sepertinya heboh ya. Jadi jangan khawatir terlebih dahulu nih untuk Pak Adi. Mungkin saran dari Ustadz Sony bisa langsung diterapkan. Dari Padang ke Jakarta kan dekat ya Pak Sony ya. Selain refreshing juga mungkin bisa langsung bersilaturahmi ke klinik terapi kolbu. Untuk websitenya ada di www.powerofsoul-indonesia.org. Di situ ada pengetahuan yang lengkap mengenai klinik terapi kolbu, beserta juga dengan kesaksian dari mantan pasien yang sudah merasakan kesembuhan dari klinik terapi kolbu, beserta juga dengan ada makanan-makanan yang sebaiknya harus diwaspadai begitu ya Pak Sony ya. Kalau seandainya misalkan seperti Pak Adi tadi, itu untuk berobat jarak jauh, kalau seandainya tidak diberikan kesempatan atau tidak memiliki waktu untuk datang berkunjung di terapi kolbu, ini bagaimana Pak Sony? Ya sebenarnya para pemirsa, sebenarnya pengobatan di terapi kolbu mau jarak jauh mau jarak dekat sebenarnya sama saja. Karena sekali lagi saya menyatakan diri saya tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Jadi kalau yang namanya Allah yang berbuat, itu Allah tidak bisa dibatasi oleh jarak. Karena Allah lah pemilik jarak, dan Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang. Karena Allah lah pemilik ruang. Jadi singkat kata, mau pengobatan jarak dekat, mau pengobatan jarak jauh sebenarnya sama saja. Sama saja, tidak ada sebuah rintangan ataupun cobaan begitu ya pemirsa ya. Baik, seperti yang sudah saya janjikan tadi pemirsa, saya setelah jeda ini akan memberikan sebuah tayangan dari klinik terapi kolbu. Di sana nanti Anda bisa saksikan ada kesaksian dari mantan pasien yang sudah merasakan bagaimana kesembuhan dari klinik terapi kolbu. Setelah yang satu ini. Presiden mengatakan gaji pejabat itu dikurangin untuk kesejahteraan rakyat. Iya, kayaknya dua-dua ini makmur-makmur semua. Ya, hanya bagian perut saja yang lain. Nah, saya pikir juga boleh berpasangan ya Akbar sama Hariman. Iyalah. Ditentukan Tuhan jadi hakim kasusnya Gayus. Saya akan memvonis 15 hari untuk Gayus, kita taruh di ruangan. Nah, kita taruh macan 3. Udah selesai. Itu nanti kita akan kembali tetap dibijak, bicara ke berjarak, ya kan? Koruptor dan mafia merajalela. Menyerah pada demokrasi, republik, keluarnya kleptokrasi, itu juga terlalu bersih. Intinya pemimpin ngomong-ngomong aja, dia bikin undang-undang aja, dia bikin kebijakan aja, tapi nggak melihat realitas. Yang kurang dari kita itu kan keteladanan. Berpolitik itu bisa jual beli, membela satu kelompok orang atau satu kelompok agama ekstrem. Rakyat ini tidak ada, hanya ada pemimpin oligarki dan pelaksana kekuasaan. Untuk siapa? Kembali lagi pemirsa bersama saya Poppy Putri dan Ustadz Sony Sutrisna dari Klinik Terapi Kolbu yang pada kesempatan sore hari ini membicarakan mengenai ikhlas yang membawa kesembuhan. Tadi sudah diceritakan lebih banyak lagi ya pemirsa ya mengenai penjelasan beliau, mengenai korelasi antara ikhlas ini beserta dengan kesembuhan. Nah Ibu, bagaimana sih Ibu bisa dikatakan sebelumnya, sebelum datang ke Klinik Terapi Kolbu kan sudah berobat ke alternatif yang lain, sudah seperti akupuntur juga, begitu ya Ibu ya. Nah ini menurut Ibu, ini apa sih perbedaan antara klinik terapi kolbu beserta juga dengan alternatif-alternatif yang lain? Ya enaknya di sini ya nggak minum obat, pokoknya nggak ada minum jamu gitu, cuma air sama minyak.
Doa. Terapinya doa. Pada saat itu seperti yang disaksikan di VT tadi, Ibu dalam posisi tidur begitu ya, dalam posisi rileks begitu ya, bisa saya katakan seperti itu. Dan itu ada sebuah seperti apa ya, transfer energi atau bagaimana itu Ibu? Ya kayaknya kayak enak aja gitu ya. Itu ada merasakan sesuatu, misalkan ada rasa panas di bagian tertentu. Iya, ada hawa panas. Kayaknya ada dari di ujung sini nih. Panas hawanya gitu. Ya, enak aja, bisa ketiduran saya. Kalau terapi itu ketiduran. Ini durasi berapa lama pada saat itu Ibu merasakan adanya terapi? Lamanya ada 2 jam kali ya. Sekitar 2 jam ya. Ntar jam 1 berhenti sembahyang, ntar jam 2 terapi lagi. Terapi lagi. Sampai jam 3. Dan untuk pertemuan selanjutnya juga seperti itu? Iya, sama. Oke. Dan pernah nggak pada suatu waktu bisa dikatakan kan Ibu kan sudah selesai ya untuk terapi di terapi kolbu. Pernah nggak setelah selesai terapi itu ada kambuh-kambuh kembali untuk Parkinsonnya, mungkin juga ada getar kembali? Alhamdulillah nggak ada lagi sampai sekarang. Alhamdulillah banget. Memang kayaknya ya kayak ajaib ya kayaknya. Ini pastinya bukan ajaib ya Ibu ya, karena semuanya kan butuh proses seperti doa juga ini panjatkan oleh Ustadz Sony. Lagi kita yakin juga, yakin banget. Udah masuk terapi aja tuh rasanya sembuh, alhamdulillah, mudahan sembuh gitu. Baik. Ada sebuah anjuran dari Ustadz Sony misalkan untuk tidak boleh mengkonsumsi makanan tertentu. Iya, gitu? ada pola makan dijaga. Pola makan. Pertama banget itu. Pola makannya yang santan-santan, goreng-gorengan. Yang keju, yang mentega tuh nggak boleh. Sampai sekarang Ibu Sampai jalankan? sekarang. Oke, baik. Ustadz Sony pernah nggak suatu waktu begitu untuk menangani pasien begitu, ada nggak pasien yang bisa dikatakan kemudian kambuh kembali nih untuk penyakit ataupun keluhannya? Ya pastinya ya, karena gini, para pemirsa, seperti mobil masuk bengkel, diketok di bengkel tadi, bagus. Keluar daripada bengkel, dipakai oleh pemakainya, ditabrakin bajai lagi di pinggir jalan, di pengkolan. Ya pasti bonyok lagi, ya harus masuk bengkel lagi, diketok lagi. Ya kan bagus lagi, bawa keluar, nah harus dijaga. Karena kalau sampai bonyok lagi ya harus masuk bengkel lagi. Saya pikir itu. Oke, jadi alangkah lebih baiknya kalau si pasien itu juga lebih menjaga diri, entah itu dari pola makan, pola hidupnya, dan pola pikir ya. ya. Itulah kenapa maaf, hampir setiap pasien yang datang di terapi kolbu, ya kan, begitu selesai kita terapi, begitu selesai urusannya selesai di kita, nah biasanya pulang sekalian bawa bukunya, bawa bukunya untuk dipelajari sendiri, dipelajari sendiri untuk supaya menjaga, karena jangan sampai ada ketergantungan. Saya nggak ingin di pengkultusan, saya ingin ilmu ini bisa dipelajari oleh semua manusia. Saya ingin ilmu ini bermanfaat untuk manusia di muka bumi. Saya begitu. Baik, dan bukunya pemirsa Anda bisa dapatkan di toko buku terdekat dari lokasi Anda dengan judul Power of Soul dan Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki, yang disusun alhamdulillah sekali oleh Ustadz Sony Sutrisna. Baik Pak Ustadz, sebelum untuk menutup perjumpaan kita sore hari ini, kita bisa diberikan kesimpulan dan juga doa. Ya, baiklah para pemirsa JAK TV yang dimuliakan Allah. Mungkin kita mesti perhatikan para pemirsa, ada sebuah kisah di dalam kitab suci, mungkin Injil juga ada ya, di Al-Quran juga ada, yaitu kisah kejadian Nabi Musa misalkan. Coba perhatikan pada waktu kisah kejadian Nabi Musa tadi. Pertama, Nabi Musa adalah seorang manusia yang berjuang menegakkan kebenaran. Dalam menegakkan kebenaran, Nabi Musa berjuang, ikhtiar. Artinya melakukan sebuah ikhtiar kebaikan. Nah, pada saat ikhtiar kebaikan, Nabi Musa mengalami sebuah cobaan. Jadi ikhtiar kebaikan belum tentu tidak dicoba, pasti dicoba. Mengalami sebuah cobaan. Sampai pada suatu pinggir laut, nah di sana terjadi sebuah keraguan-raguan. Seorang Nabi Musa alaihissalam ragu-ragu untuk mengetukkan tongkatnya ke laut. Perhatikan di sini para pemirsa. Allah berkata, ketukkan tongkatmu. Artinya apa? Yakin. Jangan ragu-ragu, yakin. Artinya ada dua berarti harus kita ambil kesimpulan. Pertama, ikhtiar secara baik
kedua harus ada keyakinan. Nah, setelah itu apa? Yang ketiga, harus berani melangkahkan kaki. Nabi Musa pada saat itu berani melangkahkan kakinya, menjejakkan kakinya menuju ke lautan. Maka terjadilah mukjizat. Nah, terjadilah kun fayakun. Maka terjadilah, terbelah lautan. Nah, para pemirsa, dalam kehidupan kita, kalau kita sering mempelajari 3 tadi, lakukan ikhtiar kebaikan, tingkatkan keyakinan, dan berani melangkah untuk kebaikan. Insya Allah kita akan sering berjumpa dengan terjadi maka terjadilah. Amin ya Allah. Ini semua adalah kesimpulan dari kisah Nabi Musa. Dan mudah-mudahan inilah mungkin kenapa kita harus mempelajari hikmah di balik kisah-kisah yang dikisahkan Allah di dalam kitab suci Al-Quran, agar kita mengetahui rahasia daripada ilmu hikmah. Jadi kita pikirkan ternyata kun fayakun bisa terjadi kalau udah 3. Saya ulang lagi, lakukan ikhtiar kebaikan, tingkatkan keyakinan, dan beranilah untuk melangkah. Baiklah para pemirsa, nampaknya waktu sudah nggak mengizinkan lagi. Seperti biasanya, mari kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudaraku para wali-waliullah dari seluruh agama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pencipta kami semua, Rob. Engkaulah yang membuat perbedaan ini semua. Karena Engkaulah Sang Maha Kaya. Ampuni kami, kasihanilah kami, tutupi segala kekurangan yang ada di dalam diri kami semua. Rob, Engkaulah Sang Maha Tinggi derajat, tinggikan derajat kami semua. Pada hari ini, Rob, banyak sekali di antara kami yang sedang sakit. Berikan kesembuhan kepada kami. Cabutlah cobaan itu, cabutlah azab itu, dan perpanjangkanlah umur kami. Berikan kesehatan kepada kami semua, Rob. Rob, saksikan pada hari ini, kami semua bermohon ampun padamu. Ampuni kami, Rob. Ampuni kami. Ampuni kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Sony Sutrisna sudah ada di sini. Insya Allah Rabu depan kita bisa bersama kembali. Ada Syifa, terima kasih. Bu Maryam juga terima kasih. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Dan terima kasih juga pemirsa bagi Anda yang sudah selama 1 jam bersama kami dalam Medika Natura bersama dengan Klinik Terapi Kolbu. Saya Poppy Putri beserta dengan kerabat kerja dari Medika Natura sore hari ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.